Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kita mulai dengan berdoa dulu, doa sebelum belajar bersama-sama. Wahid, Isnain, Salasa. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahi rabbah wa bil islam Wabil Islam kita. nabiyya wa rasulah. Rasulullah. Rabbi zidni Rabbi ilma zidni ilma warzuqni warzuqni fahma. fahma. Amin birahmatika ya Amin. Baik, nanti dalam daring ini saya minta kalian aktif ketika saya tanya, dijawab ya. Nanti yang bisa menjawab, kalau ada pertanyaan yang soal, jadi kalian dapat poin ya. Oke, tambahan nilai. Nilai keaktifan juga saya nilai, bukan hanya tugas-tugas saja ya. Sikap kalian dalam pembelajaran daring ini juga saya nilai. Sid, kucingnya dipinggirin Sid. Mendistrak itu Sid. Kucingnya banyak sekali kamu Sid. Oke, kita mulai ya. Kemarin kita belajar tentang apa ya sebelum bab kedua ini? Siapa yang menjawab? Nggak tahu, Us. Nggak tahu. Lupa. Ush. Baru seminggu kemarin sudah lupa ya. Panas, belajar apa kita kemarin? Belajar apa ya, Us? Belajar IPA. Iya, materinya apa? Kemarin sih materinya apa ya? Lupa, Us. Aska, coba apa yang kamu pelajari kemarin, bab 1 kemarin, semester 2 ini? Lupa, Us. Lupa semua. Struktur organisasi makhluk hidup. Nah, Oh, yang tumbuhan-tumbuhan Pak ya, Us? iya, betul. Nah, coba urutan struktur organisasi makhluk hidup apa saja, Nas? Aduh. Yang paling kecil apa? Yang paling kecil apa? Lupa. Sel. Ya, Us. Setelah sel apa? Sel. Ya, setelah sel membentuk apa? Struktur yang kedua? Struktur yang kedua. Setelah sel apalah? Apalagi membentuk jaringan. Jaringan. Ada lagi setelah jaringan apa? Setelah jaringan. Membentuk organ, ya betul. Organ. Setelah organ apa? Sistem organ. Nah, bab 2 ini kita akan belajar tentang interaksi makhluk hidup ya dengan lingkungannya. Kemarin kita sudah belajar struktur organisasi makhluk hidup. Nah, sekarang setelah kita tahu bagian dalam makhluk hidup, hari ini kita akan belajar interaksinya. Jadi hubungan antara makhluk hidup dan lingkungannya, contohnya ini. Wah, coba perhatikan gambar ini. Siapa yang bisa menceritakan ya? Coba siapa yang bisa menceritakan hubungan antar makhluk hidup dalam gambar ini? Saya kasih nilai tambahan. Makanan yang mana? Bukan nama dulu. Rantai makanan. Rantai makanan. Coba jelaskan rantai makanan Ya. mana? Bukan. Rantai makanannya yang mana? Itu kan saling makan-makan, Us. Apa antar mana? Antara ikan dimakan kura-kura, terus ikan makan itu tumbuhan-tumbuhan. Iya. Terus? Terus ikan ini makan ini ikan-ikan kecil makan tumbuhan. Terus
Udah, Us. Nah, betul jawabannya Mas Anas. Jadi ini namanya hubungannya namanya rantai makanan ya. Tumbuhan itu disebut sebagai produsen karena menghasilkan makanan. Ya. Bisa menghasilkan makanan sendiri itu produsen. Kalau di dalam laut tumbuhan itu ada istilah fitoplankton. Pokoknya Ya, tumbuhan kecil di dalam laut itu namanya fitoplankton. fitoplankton. Kemudian tumbuhan fitoplankton ini dimakan oleh ikan-ikan kecil. Nah, namanya konsumen pertama, primary konsumen. Nah, konsumen pertama ini akan dimakan oleh ikan yang lebih besar lagi, namanya secondary konsumen. Jadi konsumen kedua. Nah, ikan yang besar ini juga dimakan oleh, ini namanya apa ini ya? Kura-kura ya. Tertiary konsumen. Berarti konsumen ketiga. Nah, kalau kura-kura mati itu akan dibusukan oleh namanya decomposer ya. Decomposer itu di dalam laut itu juga ada hewan-hewan makhluk hidup yang menguraikan sisa makhluk hidup yang mati. Nah, kemudian menghasilkan bahan-bahan kimia yang dipakai oleh makhluk hidup tumbuhan ini. Begitulah cerita rantai makanan. Nah, ini contohnya adalah ekosistemnya. Ekosistem laut ini isinya makhluk hidupnya banyak nih. Jenis-jenis makhluk hidupnya juga banyak. Nah, ini ekosistem apa saja nih? Kalau kalian perhatikan gambar ini ada ekosistem apa saja nih? Ekosistem laut, Ada laut, ekosistem pegunungan, ada pegunungan. terus Ini apa? ekosistem darat, Darat itu macam-macam. Ada apa saja? Ada ada hutan, manusia, ada ada hutan, perkotaan, ya. perkotaan, Ada perumahan, perumahan, ya. manusia, Iya. burung. Terus yang udara itu ada burung itu. Iya, ada burung ya. Oke. Berarti kalian sudah paham ternyata ekosistem itu banyak ya. Ini tempat interaksi antara makhluk hidup, ya. Nah, di dalam sebuah ekosistem itu nanti ada hubungan yang saling kerjasama, ada yang kompetisi. Saling kerjasama itu saling menguntungkan ya. Ada yang saling menguntungkan. Satu makhluk hidup bermanfaat untuk makhluk hidup yang lain. Ada yang bisa ngasih contoh hubungan yang menguntungkan. Hubungannya menguntungkan. Ya, Ya, namanya itu apa kalau namanya? kalau itu namanya itu hubungannya namanya simbiosis ya. Ya, Ya, ada yang simbiosis yang mutualisme. Mutualisme itu saling menguntungkan. Ada yang parasitisme, ada yang yang saling komensalisme. Coba yang mutualisme dulu. mutualisme. Selain Mas Anas dulu ya, yang lainnya nanti Anas semua sih. Ya, Yang lainnya dulu, coba yang mutualisme contohnya apa ya yang kalian ingat? Dulu SD udah pernah juga. Ada yang masih ingat? Sama kerbau. Apa? Burungnya dipindah ke kebun. Apa namanya? Burung jalak dengan kerbau. Kenapa saling menguntungkan? Kerbaunya diambilin apanya gitu, hewannya nempel. Kutu. Kutunya dimakan oleh burung jalak. Terus burung jalaknya untung ya dapat makanan. Nah kerbaunya untung nggak? Untung juga, Us. Kenapa? Apa? Bisa diambilin kutunya, Us. Iya, ambilin kutunya. Kalian mau diambil kutunya oleh burung jalak? Nggak ada kutunya, Nggak Us. ada kutunya ya, betul ya. Hubungan simbiosis yang parasitisme, yang parasitisme, Aska coba. Aska, yang parasitisme contohnya yang apa? Satu, apa? Ya. Lalu di pohon. Apa? Ya, betul. Apa tadi? Lalu di pohon. Benalu di Lalu atas
Pohon. Parasit, satu untung, berarti satunya apa? Rugi. Rugi. Yang untung siapa? Benalu apa pohonnya? Benalu. Benalu, dapat makanan di pohonnya. Pohonnya rugi nggak? Rugi. Ruginya Cuma apa? numpang. Menumpang, ya. Kan beban, Us. Jadi rusak juga tumbuhannya. Ya, ada benalu di situ, bagian tumbuhan itu jadi rusak. Jadi definisi ekosistem dan kebutuhan ada di dalam ekosistem itu adalah ekosistem adalah area tempat makhluk hidup tinggal dan berinteraksi antara makhluk hidup, antara benda hidup dan benda tak hidup. Kalau istilah dalam biologi ada biotik dan abiotik. Biotik itu yang bisa bernafas, abiotik itu yang tidak hidup. Contoh, kalau ekosistem laut tadi, abiotiknya apa? Mas Ginansa, benda-benda yang tak hidupnya apa di laut? Ada karang tuh, Mas. Apa namanya? Karang, Mas. Karang, ya betul. Apalagi yang abiotik? Banyak. Pasir, Us. Pasir, apalagi? Batu. Batu, apalagi? Pasir. Pasir udah, apalagi? Masih banyak. Rumput laut. Rumput laut itu biotik apa abiotik? Hidup. Makhluk hidup. Itu namanya biotik. Yang abiotik? Apa ya? Air lautnya abiotik apa abiotik? Abiotik. Abiotik, air laut. Terus sinar matahari biotik apa abiotik? Abiotik. Nah, itu ya. Biotik. Biotik faktor itu makhluk hidup yang ada di dalam ekosistem. Ya, tadi contoh biotiknya ada tumbuhan, ada ikan, ya. Ada fitoplankton, itu juga biotik. Abiotik itu makhluk hidup, benda tak hidup yang ada di ekosistem. Contoh, coba kalau tumbuhan apa? Biotik ya. Soil apa soil? Tanah. Soil tanah. Insek apa? Serangga. Serangga itu biotik makhluk hidup ya. Kalau tak hidup, water apa water? Air. Air. Animal apa animals? Ban. Hewan. Air apa air? Water. Water. Ya, bukan, bedakan. Water itu air. Kalau air bahasa Inggrisnya apa? Udara. Udara, ya. Nah, bedakan ya. Ini juga kosakata bahasa Inggris kalian. Diingat ya, ada 6 ini. Harusnya ada 5, tapi nggak apa-apa saya tambah 1 ya. Ingat ya. Ekosistem itu kemungkinan juga bertambah besar ya. Ada juga ekosistem yang besar seperti samudra, padang pasir, atau yang kecil ya, yang ada di dalam satu batang, itu juga ekosistem. Bumi mengandung banyak ekosistem. Masing-masing ekosistem mengandung berbagai macam jenis spesies. Spesies itu satu individu, contoh satu ikan, satu tumbuhan gitu. Nah, istilah spesies itu makhluk hidup yang dapat menghasilkan keturunan muda ya, yang mirip dengan orang tuanya. Spesies gitu. Jadi spesies itu makhluk hidup, definisinya adalah makhluk hidup yang dapat menghasilkan anak muda, ya, keturunan. Anas nanti juga menghasilkan keturunan, ya. Pasti. Ya, pasti ya. Nanti kalau sudah tua ya. Kalau sekarang jangan dulu ya. Sekarang menghasilkan ya air kecil, air besar aja dulu ya. Itu produksinya itu dulu ya. Nah. Populasi, nah spesies kumpulan dari anggota beberapa spesies yang sama, spesiesnya harus sama. Kalau berbeda itu bukan populasi. Yang tinggal bersama-sama di area yang sama, itu namanya populasi. Contohkan coba Mas Rashid, populasi, contoh populasi apa?
Desa kan populasi. Kamu populasi apa? Populasi manusia. Populasi manusia. Contoh yang lain. Populasi hewan. Populasi hewannya apa? Semut. Kucing. Oh, semut. Senangnya semut ya. Orang kucing. Semut kan rame. Ya. Populasi Edmonton, daerah Edmonton itu 1 juta. Kanada 33 juta. Indonesia berapa juta ya? Dunia berapa ini? 4 juta ya paling ribunya itu corona. Ya, ini berapa nih kalau populasi dunia manusia ini? Berapa nih? 7 miliar. Berapa? 7 miliar. Oh, 7 miliar. Bagus. Ini di Kebanyakan duit sih. pembulatan ya. Oke. Apa? Gimana? Banyaknya sama duit, banyakkan duit. Banyakkan duit ya. Komunitas, community. Jadi urutannya spesies, kemudian populasi. Populasi itu tadi kumpulan spesies yang sama jenisnya, tinggal di suatu daerah. Nah, sekarang komunitas. All the population of different species. Jadi populasi beberapa spesies yang berbeda jenis tinggal dan berinteraksi di area yang sama. Ya. Contoh komunitas, coba Najwa. Mana Najwa? Les-lesan itu komunitas kan. Kenapa disebut komunitas, Rashid? Kan 5 orang gitu. 5 orang yang jenisnya? Itu jenisnya berbeda apa sama 5 orang itu? Beda-beda tiang pinter, tiang pinter banget, tiang pinter juga. Oh, itu level kepintaran. Tapi jenis di sini makhluk hidup ya. Apakah 5 orang itu jenisnya berbeda makhluk hidupnya? Sama. Sama. Jenisnya apa? Kalau bawa Spesiesnya? kucing ya nggak sama. Dalam? Ya, dengan yang kucing beda. Populasi manusia, populasi kucing. Ya, rumah komunitas bukan? Komunitas. Kalau ada satu orang Komunitas. doang kan Ya. enggak. Dalam? Cuma 1 orang. Komunitas KI. Komunitas itu kumpulan populasi yang berbeda jenisnya, yang tinggal dan berinteraksi di area yang sama. Misalkan rumah ya. Rumah tadi ada kucing, tapi kucingnya bukan hanya 1 tok ya. Kucingnya lebih dari 1 ya, karena populasi itu kan kumpulan dari beberapa populasi. Populasi kumpulan dari spesies yang sama. Nah, kumpulan populasi-populasi yang berinteraksi namanya komunitas gitu. Kalau komunitas sepeda motor apakah disebut komunitas dalam IPA? Misalkan komunitas motor Tiger, itu komunitas dalam IPA bukan? Bukan. Bukan, kenapa Nas? Karena motor itu kendaraan. Motor kendaraan, terus? Ya itu kan motor kan jenisnya banyak, bukan cuma Tiger tok. Jadi itu apa namanya? Bukan komunitas. Kalau rumah kan banyak tapi 1 jenis, itu namanya rumah. Iya. Saya tanya, berarti komunitas motor Tiger itu kalau dalam IPA ini, biologi ini disebut apa? Spesies, populasi apa komunitas? Komunitas. Sepeda motor itu tadi. Ya, Us. Kenapa disebut komunitas? Orang yang pakai kendaraan itu spesies atau bukan? Nah, manusia ya, spesies kan? Kita sebut manusia, boleh kita sebut spesies ya. Kumpulan spesies-spesies yang sama, ya, itu disebut apa tadi? Populasi. Populasi, ya itu masih populasi karena masih kumpulan dari, nah ini jenis yang sama, ya itu masih populasi. Nah kalau komunitas di sini kumpulan dari populasi yang berbeda jenis spesiesnya, ada 1 populasi dengan populasi yang lain. Contoh populasi tumbuhan dengan populasi hewan
Misalkan yang ada di sawah itu komunitas sawah ya. Komunitas di sawah bisa tuh hubungan antara populasi Konflik. tumbuhan dengan populasi burung ya. Ini ada yang mau bertanya silakan. Nah, bedanya komunitas dengan ekosistem, area where all living things and non-living things within a community interaction. Community interact artinya daerah di mana seluruh makhluk hidup dan makhluk tak hidup yaitu biotik dan abiotik, benda biotik dan abiotik ini saling berkumpul dan berinteraksi ya. Yang lebih besar dari community adalah ekosistem tadi itu. Ya, misalkan tumbuhan dengan air ya. Kemudian dengan hewan, populasi tumbuhan, populasi hewan dengan batuan air. Nah, itu membentuk ekosistem. Ya, itu jenisnya. Kebutuhan makhluk hidup di dalam ekosistem, ya seperti kita lah, butuhnya adalah water. Water itu apa? Air ya. Kemudian makanan, kemudian energi. Nah, ada oksigen ya. Kemudian butuh apa lagi? Butuh udara ya. Oksigen. Ya, oksigen perlu juga. Suhu juga perlu. Bayangkan kalau Rasid suhunya hidup yang paling panas di misalkan suhunya panas banget bisa nggak? Kutub panas. Kutub panas ya. Iya. Kutubnya Rasid ya. Nah, tadi kita sudah bilang hubungan antara makhluk hidup ada yang simbiosis ya. Saling ketergantungan antara makhluk hidup ya. Tadi ada simbiosis yang mutualisme sudah dicontohkan. Yang nah ini contoh yang tadi Rasid bilang ya. Oh, ini bukan Rasid ya, Sid. Ini bukan burung jalak lagi ya. Ini gambar contoh aja dibersihkan oleh burung ya. Ini apa? Kudanil. Kudanil. Ya, kudanil. Nah, ada juga simbiosis komensialisme. Satu untung, satu tidak masalah. Tidak untung juga tidak rugi ya. Apa tuh? Contoh yang komensialisme apa? Belum nemu. Apa? Belum nemu. Ikan-ikan yang hidup di sampingnya ikan paus itu. Oh iya. Nah, itu dapat sisa-sisa makanan dari ikan paus tuh. Tapi ikan pausnya nggak rugi juga gitu. Kalau yang untung tadi sudah. Ini apa? Ini burung jalak bukan? Bukan. Ini burung apa juga nggak tahu ya. Ini mutualisme Hantu apa? itu. Ya Burung coba hantu. kalau kalian perhatikan ini mutualisme, parasitisme apa komensalisme? Mutualisme. Enggak hidup di masa. Ya, mutualisme kenapa Nas? Karena saling menguntungkan. Iya betul. Ini burungnya dapat makanan di sini nih. Kalau parasitisme, contohnya Anas dengan nyamuk, Rasid dengan nyamuk, itu parasitisme. Ya. Rugi gatel ya. Ini nyamuknya siapa ini? Nyamuknya kucingnya Rasid ya. Habis minum darah. Itu lalat. Nyamuk ini Sid, lalat mau makan darah kok lalat gimana? Itu gajah itu. Gajah. Kok bentuknya begini? Bentuknya seperti ini ya. Oh. Kok bentuknya jadi monster punya tangan gitu. Ya, ini kan hasil Itu gajah. gambar digitalnya Anas nih. Kemarin berpikir membuat apa ya? Pakai Adobe Illustrator-nya ya. Apa Rasid nih gambar nih kayak gajah nih ya. Aku nggak ikut Boleh itu. ya. Oh, kamu nggak ikut ya? Kamu nggak ikut digital? Enggak. Oh, Rasid Nggak bisa ya. gambar. Rasid yang ikut digital nih gambar pakai AI nih. Coba gambarin ini. Ada darahnya menetes-netes itu. Habis nyedot, Rasid yang tidur. Memang lebih jedot ada enggak kan? Apa? Ya ada darahnya sih. Apa Terus kelihatan? misalnya nyamuk kan udah nyedot darah kita kemana nyamuk? Diserap oleh tubuhnya nyamuk, kan nyamuk makannya darah. Itu kotoran seberapa ya? Iya jadi us. Iya, nanti diserap terus keluar. Seberapa ya kecil banget. Dalam?
Ya mereka juga ada proses di dalam tubuhnya sehingga nanti dari darah itu diserap energinya, Ini nyamuk nih, tuh nyamuk hidupnya tuh. nyamuk. Nah, Nyamuk tuh. gitu. Adaptasi itu penyesuaian diri makhluk hidup ya, biar mereka bisa bertahan hidup. Contoh ya, misalkan tumbuhan di air tawar ya, beda dengan tumbuhan yang di padang pasir, itu adaptasinya gitu. Gitu. Ini yang kameranya nggak dinyalain, dapat poin. Ya Dapat poin. nggak di absen, berarti saya anggap nggak masuk kan? Ini Zaki Ibran, Naja Araya, Yafi, Dimas. Langsung tumpak kabeh. Iya dong, tenang saja. Itu kan aturannya berlaku. Kalau yang video nyala, yang nggak nyala, berarti saya anggap tidak ikut. Ya, Iya, Noramen. ini pemandangan di mana ya? Bentangan di dalam rumah. Di dalam rumahnya Rashid. Mm. Mm-mm. Sama kucing. Rumahnya kucing. Kenapa banyak sekali seperti ini, Sid? Apanya? Ini gambarnya. Rasid sampah. Bagaimana cara mengelola sampah yang baik, Sid? Caranya dibuang ke tong sampah. Tong sampah, udah buang tok. Iya, habis dibuang ke tong Nanti sampah. kotak. Itu dia yang buang lagi kemana? Nah, bayangkan tempat Itu nggak tahu. pembuangannya seperti ini, Sid. Ya, kumpulan Apa itu? dari rumah-rumah setiap hari itu seperti ini, Sid. Menumpuk seperti ini. Solusinya gimana itu, Nah, Sid? kok dikumpulin di situ sih nggak sekalian dibuang? Nah, mau dibuang di mana? Di luar angkasa, Us. Nah, Iya, solusinya kalian itu nanti tantangannya manajemen plastiknya ya. Jakarta aja sekarang mengelola sampah belum selesai tuh. Nah, ini Dibuang ke ruang angkasa. beberapa teknik untuk mengelola sampah nih. Di Banjar di BAD itu di PLTA. Di PLTA? Iya. Ya. Aku udah pernah ikut ke sana sih. Di PLTA diapain sampahnya? Bakar, Bakar. Terus selain dibakar apa lagi? ngubur. Oke, saya absen ya. Yang nggak jawab berarti nggak hadir. Anas, Hadir. Mir. Arju, Hadir. Aska, Mir. Dimas, nggak ada. Zaki Irba, Hadir. Firman, Hadir. Dinansa, Iko cokot li. Hanif, Yafi, Mati cokot oi. Yafi, Nafi nggak hadir. Ibrahim, Mofik, Aku hadir. hadir. Rashid, Hadir. Najah, nggak ada. Rich nggak ada. Surya, Hadir. hadir. Berarti nggak hadir. Nah, Rich, Najo. Najah, Loh, Yafi. baca hadir. Padahal Oh, anak hah? aku hadir. Ya jawab dong. Siapa yang bilang jawab? Hadir namanya. Ya, Yafi nggak hadir ya. Hadir. Oh, hadir. Dimas. Nggak hadir. Ya, Nggak coba hadir. Yafi. Ya, Yafi. Saya tanya. Tadi kamu belajar apa, Vi? Oh, kue mampus mati kok. Mati, mau ditanya kok mati kok kepriwe toh. Kamu belajar apa tadi ini? IPA. Iya, tentang apa? Kok IPA? Sampah. Sampah. Tentang fotosintesis. Tentang fotosintesis. Oh, fotosintesis. Kok fotosintesis sih? Apa, Vi? Ya itu. Sampah. Iya. Ingatnya sampah sampah. bisa Sampah. 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 Surya, kamu belajar apa tadi, Surya? Belajar rantai. Rantai apa? Apa yuk? Itu rantai simbiosis. Rantai simbiosis. Namanya rantai makanan, Surya. Contoh rantai makanan seperti apa? Rumput dipangan sapa atau sapa dipangan sapa. Ya, Rashid, contohkan, Sid. Rasid kanibal. Nah, itu kayak tadi apa?
Makanan dimakan ikan, ikan dimakan kura-kura kayak tadi. Oh ya, betul. Oke, Fadli. Kamu kemana Fadli? Diam aja biar enggak pikirnya. Ya wis, Ada orangnya Kamu tapi belajar nggak apa jawab. Fadli hari ini? belajar tentang ekosistem us. Apa itu ekosistem? Oh iya. Kayak rantai makanan. Kayak rantai makanan. Loh, kok ekosistem ada makanan sih? Bukan rantai makanan. Anas, coba ekosistem itu apa, Nas? Ekosistem Ada udara, ada pegunungan, desaan, kota-kotaan. oh ya, Ya, hubungan antara biotik dan abiotik ya. Kayak tadi ada perkotaan, ya, pegunungan, ada tumbuhan, ada yang tidak hidup juga. Oke, berarti kalian sudah belajar hari ini interaksi makhluk hidup dengan lingkungannya. Kita akhiri dengan hamdalah dan doa penutup majelis. Tugasnya gimana? Alhamdulillahirabbil alamin. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Nanti tugasnya saya upload di Google Classroom deh. Tunggu ya. Gimana? Tugasnya gampang. Nanti lihat di Google Classroom aja. Akhiri, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.